perumahan-perumahan yang dulu diklaim tidak banjir, sekarang sudah banjir. Apa yang salah? Kalau kita lihat data curah hujan sebetulnya tidak berubah signifikan ya. Tapi kan yang jelas-jelas berubah itu adalah tutupan hutan dan lahannya yang berubah. Contoh misalkan kasus ya di banjir di Jakarta, itu memang ada hubungannya secara sains itu dengan alih fungsi hutan dan lahan di kawasan puncak. Termasuk yang banjir-banjir di Bekasi juga itu ada hubungannya dengan alih fungsi yang ada di Sentul, kemudian di kawasan-kawasan hulunya. Alih fungsi itu sebetulnya tidak harus berjalan gitu ya, tapi mereka tidak memperhatikan aspek-aspek lingkungan, aspek-aspek keberlanjutan. Itu caranya dengan mengeluarkan izin-izin dengan sangat mudah gitu ya. Walaupun itu beresiko secara lingkungan gitu ya, bisa menyebabkan bencana banjir, longsor gitu ya. Tapi ketika ada AMDAL, tetap aja bisa berjalan proyek itu. Tata ruang juga ini menjadi ruang transaksi politik bagi bisnismen dengan mengambil kebijakan. Kenapa Mas Anggi bisa mengatakan menjadi ruang transaksi politik? Apa yang ada di dalam ruang tersebut sehingga sangat potensial untuk terjadi transaksi? Saya pikir AMDAL-nya bisa keluar aja gitu ya. Misalnya ditemukan bahwa harusnya ini adalah daerah aliran sungai misalnya ya Mas ya. Seharusnya nggak boleh dong ada satu bangunan pun atau pengalih fungsian apapun ya, karena memang itu jalurnya air, nggak mungkin air yang kita minta pindah gitu ya. Berarti apakah bisa dikatakan bahwa fungsi negara untuk bisa menjadi pengelola yang bijak itu tidak berfungsi? ini soal orientasi. Apakah orientasinya pada lingkungan atau pada ekonomi? Apakah memang keuntungan ekonomi yang kita dapat itu sepadan dengan kerugian, termasuk kerugian ekonomi, kerugian lingkungan dan kerugian dalam perspektif lain, misalnya masyarakat adat, warga lokal dan lain-lain, sepadan nggak dengan penerimaan negara dari pengelolaan sumber daya alam itu? Saya pikir tidak sepadan ya. Siapa yang menyangka Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat itu besar-besaran terdampak akibat banjirnya. Dari sekian banyak konsesi yang dibuka, termasuk untuk pengelolaannya terhadap yang diberikan kepada para pengembang ya Mas. Negara punya kapasitas nggak sebenarnya mengawasi lagi izin pengelolaan yang sudah ia keluarkan, atau sekedar kasih ini masih bisa, ini bisa berdampak secara ekonomi ya sudah, tanpa melihat kapasitas negara sendiri. Saya pikir ini bukan soal kapasitas, mau atau tidak mau untuk menjamin lingkungan hidup kita itu lebih baik gitu ya, dengan melakukan pengawasan atau tata perizinan yang comply gitu ya. AMDAL itu termasuk dokumen yang dikecualikan untuk diakses oleh publik. Nggak boleh diakses oleh publik. Betul. Padahal yang diatur dalam AMDAL itu adalah bagaimana cara orang atau pihak tertentu yang menerima izin dari negara mengelola lingkungan. Betul. Kok kita nggak bisa ke KIP ya?